Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat. Ya, pada video kali ini ada sebuah argumentasi menarik ya yang dinyatakan oleh seorang netizen bahwa kenapa Ahok tidak teriak dari dulu perihal korupsi di Pertamina ini untuk menyelamatkan pemerintahan Pak Jokowi waktu itu karena pada saat itu ekonomi sangat sulit, COVID melanda. Kalau tiba-tiba dihembuskan ya perihal mega korupsi ini, itu bisa rakyat bisa turun emosi, bisa kolaps, bisa chaos ya teman-teman. Dan ini tujuan Ahok katanya untuk menyelamatkan gitu ya pemerintahan Pak Jokowi. Jadi bukan momen yang tepat lah. Kurang lebih begitulah yang saya tangkap daripada argumentasi ini gitu teman-teman. Nah, kita akan simak sendiri juga bagaimana Prof. Mahfud memberikan testimoni bahwa butuh orang yang menggebrak seperti Pak Ahok di Pertamina itu. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Lagi rame kan videonya si Andre yang disikat sama Mbak Rike untuk langsung panggil Ahok ke sana. Lah ya dianya malah langsung ciut. Ahok ngapain selain ngebacot, omon-omon, marah-marah, maki-maki bapak-bapak? Apa yang dilakukannya? Ada nggak dia bawa data ke aparat penegak hukum? Nggak ada kan? Ngapain dipanggil? Ngapain dipanggil? Jarang loh ada yang berani pasang badan terang-terangan ngelawan mafia migas dengan ngebongkar skandal korupsinya. Bener nggak? Itu taruhannya nyawa loh. Masih kan nggak dulu ada wartawan senior yang berani ngebongkar praktek perjudian di Medan? Endingnya apa? Wartawannya dan rumahnya dibakar. Terus dulu banget ada Hakim Agung Safiuddin Kartasasmita yang berani nyenggol Tommy Soeharto. Endingnya ditembak 4 orang nggak dikenal dan meninggal. Terus masih banyak lagi kasus-kasus modelan kayak gitu. Tapi orang yang berani bongkar malah pindah alam. Kenapa pasukan buzzer Jokowi, Hotman Paris, dan sekarang ada si Andre Rosiade malah gencar banget nyerang Ahok? Bukannya harusnya itu mereka pada bilang makasih ke Ahok karena mau jadi tameng untuk ngebongkar kasus korupsinya Pertamina. Mereka semua tuh pengen korupsi di Indonesia tumbuh subur atau pengen berantas korupsi. Ahok baru mau bongkar sekarang itu karena timingnya pas. Kalau dibongkarnya waktu dulu, Jokowi pasti lengser. Mungkin juga Prabowo Gibran gak bakalan ikut kontes Pilpres 2024 kemarin. Coba lu bayangin gini. Kalau dulu dibongkarnya dalam kondisi situasi COVID-19, rakyat lagi kesusahan, ekonomi ancur-ancuran, plus emosi rakyat dan sensinya udah tingkat dewa, mendadak keluar kasus korupsi ginian. Diamuk masa yang ada. Demo besar-besaran dan Jokowinya lengser. Kalau Jokowinya lengser, kagak bakalan ada cerita cawe-cawe naikin Prabowo dan anaknya di Pilpres 2024 kemarin. Paham gak itu? Terus untuk Andre Rosiade, kalau lu berani dan punya nyali sebagai cowok, kenapa langsung panik pas Mbak Rike bilang suruh panggil Ahok? Iya benar. Daripada lu cuma berani galak di belakang orangnya, mending langsung depan muka orangnya dong. Masa awalnya ngegas sok galak, pas Ahok mau dipanggil beneran, malah langsung panik? Apa lu gak suka? Bodoh amat. Ahok tuh lebih tegas. Pak Presiden tuh ada masalah besar di dunia perminyakan kita itu. Dia sudah membubarkan satu institusi yang konon menguasai jaringan perdagangan minyak kita itu dari hulu ke hilir dan negara dirugikan setiap hari sekian ratus miliar gitu. Nah, Presiden tahu kok ini sudah dibubarkan masih jalan ini. Harus ada orang yang berani mendobrak itu semua gitu. Kita lihat aja gitu. Dan memang tujuan Pak Ahok dimasukkan ke dalam Pertamina itu Prof, kurang lebih. Iya, membersihkan Pertamina. Teman baik saya Pak Ahok. Itu alasannya. Tapi saya tanya tadi nggak datang. Setelah jadi komisaris utama Pertamina kok nggak datang? Yang dirut, kalau aku yang dirut, mendingan diam. Ini dia komisaris. Ini Hotman Paris ini kalau ada orang mau bongkar soal mafia, dia selalu ketakutan, disuruh diam orang. Sementara mulutnya cuap-cuap nyerocos kemana-mana. Ya tak? Ada apa dengan Anda? Apakah Anda karena Anda terlalu dekat dengan komisaris yang sebelum Ahok? Terlalu dekat sama orang dirut sebelum yang kemarin oplos minyak? Ya, ada apa dengan Hotman Paris? Ya, takut. Oh, jadi begini. Oh, apa bisa jadi
besok kalau Ahok bongkar ini banyak menyenggol nama orang, terus Anda siap jadi pengacara para mafianya. Begitu kan Bang Hotman? Ya, contoh kasus Pina kemarin. Kasus Pina kemarin Anda petantang petenteng, ajak sana Putri Maya Rumanti, seret ke sini yang namanya si Markona, kakaknya Pina Marliana, ya. Petantang petenteng lagi Anda itu, ya. Tantang yang namanya mau penjarakan Rudiana. Begitu ketemu dengan Rudiana, Anda langsung hilang. Biji belernya langsung hilang loh. Ya. Nah sekarang loh, begitu Ahok di podcast kesana kesini nyenggol nama orang, disuruh diam. Artinya Anda ini juga golongan orang-orang mafia, pengacara golongan-golongan mafia, bukan mau menyelamatkan bangsa. Anda melindungi orang-orang di negara ini mau hancur. Lo dukung artinya. Ya yang bilang cop-cop nggak jelas tuh nih Anda. Ada apa dengan otak Anda ini? Kok melarang Ahok disuruh diam ketika Ahok di podcast sana menyebut menyenggol nama seseorang. Kalau Ahok nggak nyenggol nama seseorang yang orang terdekat Anda itu, Anda nggak mungkin kan gemeteran kayak gitu kan, ya kan? Anda siap kan jadi pengacaranya mafia kalau misalnya ini terbongkar? Ya dah, salam waras saja buat lo. Ahok sudah menyalakan obor perang melawan korupsi. Bagaimana kita? Lawan koruptor, hentikan korupsi. Ahok sudah menyalakan obor perang lawan korupsi. Saya mengajak seluruh rakyat Indonesia, kita ikut menyalakan obor kita masing-masing dari api obor Ahok. Ini kesempatan. Tidak pernah kesempatan datang dua kali. Saya mengajak semua warga negara Indonesia di dalam dan di luar negeri agar mendukung penuh saksi yang mau membuka terang benderang dugaan pidana mega korupsi di Pertamina. Jadikan korupsi musuh bersama. Mari bersama Presiden Prabowo mengejar koruptor sekalipun sampai ke Antartika. Gelorakan semangat perang lawan koruptor dan para pendukungnya, para piaraannya tanda kutip, pendukungnya. Fakta tak terbantahkan, korupsi sudah menyengsarakan rakyat Indonesia, terutama rakyat yang terus terpinggirkan. Ya benar ya, obor api perang melawan korupsi dari Ahok harus ya jadi sumber yang menghidupkan obor di tangan kita juga untuk melawan ya bersama-sama dengan pemerintahan Pak Prabowo melawan korupsi. Bukan Ahok nih guys musuhnya, tetapi koruptor. Ini kok sepertinya jadi panahnya gitu ya, panahnya itu untuk menembak koruptor ya, dalam tanda kutip menangkap gitu, malah berbelok, malah menyerang Ahok gitu teman-teman. Ini malah fokusnya ya, malah taringnya malah untuk menyerang Ahok, bukan untuk menyerang koruptor ya. Ini aduh, ini gimana nih guys ya, kok jadi lain dari yang lain ya teman-teman ya. Hotman Paris, Andre Rosiade gitu ya, Rosiade ya, kenapa ya malah menyerang Ahok ya? Ini mau apapun motivasinya, biarlah itu urusan Ahok. Yang penting selama dia berniat melibatkan diri membantu kejaksaan ya biarkan aja gitu. Motivasi itu urusan masing-masing ya gitu ya teman-teman. Motivasi itu kan hanya kita dan hanya kita yang tahu ya kan. Jadi aneh juga kalau kita ngurusin motivasi orang, tapi selama dia berniat baik ya, kita lihat dari tindakannya, kita dukung aja ya teman-teman ya. Itu kalau sedikit komentar dari saya. Kalau dari teman-teman bagaimana, coba tulis di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa di subscribe channel ini agar terus berkembang. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.